Penuhi hatiku dengan hadirmu, ku rindu memandang wajahmu, oh Tuhan, di dalam kekudusanmu. Bawaku dekat dalam hatimu, ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Shalom Sobat IM, dalam kesempatan ini kita bertemu kembali. Saya percaya kita semua sudah merindukan untuk sama-sama berinteraksi lagi di dalam IM TV ini. Dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang sebuah topik yang saya pikir ini sangat penting buat setiap kita hidupi, yaitu tentang kepekaan. Banyak orang salah jalan, banyak orang terjebak dengan berbagai persoalan karena nggak peka dengan suara Tuhan. Nah, saat ini kita mau belajar nih bagaimana caranya supaya kita punya kepekaan sehingga bisa tahu apa yang Tuhan mau untuk kita putuskan, pilihan-pilihan mana yang harus kita ambil. Kita akan dengarkan topik ini dengan luar biasa. Wow, Ya. menarik. Gimana bro? Mulai dari saya. Siap. Baik. Menurut saya kepekaan itu otomatis, bukan harus dikejar. Jadi kita tidak akan pernah mungkin berusaha untuk mengejar kepekaan. Tapi kepekaan adalah otomatis lahir dari sebuah keintiman kita dengan Tuhan. Oke. Jadi kuncinya cuma satu. Kalau kita ingin peka, dan kepekaan ini kan fungsinya buat apa? Untuk bisa mengarahkan orang-orang Oke. lebih mengasihi Tuhan. Yes. Kita tidak usah mengejar kepekaan, tidak usah doa, puasa, khusus minta kepekaan. Bagian kita intim, nempel dengan Tuhan, dan natural mengalir. Karena pada saat kita apa adanya, disitulah Roh Kudus yang bekerja. Wow. Disitulah Roh Kudus yang menuntun, sehingga kita terpesona. Apa yang barusan saya bicarakan, apa yang saya sharekan, ternyata itu hasil karya Roh Kudus. Ya. Yes. Berarti kepekaan itu adalah sebuah dampak sebenarnya, Dampak. bukan sesuatu yang kita harus kejar dan beli gitu ya. Setuju. Oke, siap. Luar biasa. Gimana? Om Niko, Om Dudung, mungkin ada yang mau disampaikan tentang soal kepekaan ini? Om Niko sudah mau bicara. Om Niko wajahnya punya message nih kayaknya. Tadi poinnya luar biasa ya, memang Bro Diki bilang masalah keintiman ya. Saya percaya memang orang percaya itu sejak mereka mulai lahir baru, sebenarnya mereka tuh harus belajar ini mendengar suara Tuhan. Nah, melalui apa? Melalui keintiman dengan Tuhan, lewat firman dan doa, sudah pasti. Ya. Ini dasarnya. Ya. Karena kalau kita nggak tahu firman, ya, kita nggak bisa berdoa, kita mau gimana mendengar suara Tuhan. Nah masalahnya hari-hari ini banyak orang percaya tuh ingin dengar suara Tuhan lewat orang lain, lewat hamba Tuhan. Ya, mereka tidak punya kehausan, atau mereka mungkin ya bisa jadi juga karena ingin instan, ingin cepat. Jadi dia pengen dengarnya dari orang lain. Oke. Ya, dan sekian lama dia jadi orang percaya, dia nggak pernah mendengar suara Tuhan karena selalu bergantung kepada orang lain. Harusnya setiap anak Tuhan tuh belajar mereka tuh untuk mendengar suara Tuhan. Saya percaya Bapa di surga itu Bapa yang baik. Dia mau bicara buat kita. Bahkan dia lebih rindu ingin bicara buat kita. Masalahnya kita nggak mau melatih kepekaan kita. Kita lebih mendengar suara dunia ini, suara kekhawatiran, suara ketakutan. Itu yang mungkin lebih terasa, lebih mudah didengar daripada suara Tuhan. Nah, akibatnya mereka nggak benar-benar peka ke situ gitu. Ya. Nah ini sebenarnya perlu apa ya? Perlu dilatih. Ya, dan dia harus fokus kepada firman dan mau
intim dengan Yes. Tuhan. Ya. Yes. Wow. Dahsyat, dahsyat. Ya, ya. Kepekaan itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk setiap orang Kristen hidupi, karena akhirnya itu yang akan membedakan bagaimana kita mengambil keputusan ke depan. Ya. Karena ada suara-suara juga tuh yang akhirnya mempengaruhi kita. Banyak banget suara. Untuk itu kita perlu kepekaan ya, supaya bisa tahu apa yang Tuhan mau di dalam setiap keputusan ya. Yes. Wow, luar biasa. Om Dodo, gimana Om Ya, Dodo? jadi gini, memang kepekaan itu perlu dilatih. Itu nggak bisa sekonyong-konyong Yes, kita punya setuju. kepekaan. Ya, kalau sekonyong-konyong itu berarti mistis. Ah. Kepekaan perlu dibangun. Ya. Dibangun lewat apa? Sebenarnya lewat pengenalan akan Tuhan. Iya, Ya. Nah, lewat pengenalan akan Tuhan, gimana caranya? Lewat firman. Tadi Iya, iya. Moniko katakan, ketika kita tahu firman, kita tahu perasaan Tuhan. Kita tahu firman, kita tahu pikiran Tuhan. Yes. Kita tahu firman, kita tahu apa yang menjadi keputusan-keputusan Tuhan. Nanti otomatis, ketika kita menghidupi itu, kita tuh akan otomatis punya kepekaan yang lahir secara alamiah. Yes. Bukan dipaksa seperti seolah-olah saya mendengar suara Tuhan seperti ini. Enggak, ini Iya. harus dibangun dari step-step awal. Yes. Dan akhirnya kita punya kepekaan yang mengalir yang begitu rupa dan orang melihat, oh benar ya, kamu tuh punya kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Nah itu orang lain yang bisa melihat. Yes. Dan ada kunci kedua, kita belajar hidup itu inline dengan kebenaran firman. Nah, Jangan sampai kita pengen sensasinya mendengar suara Tuhan, tapi praktek hidup kita tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Yes. Jadi dari situ aja dulu untuk belajar kepekaan itu nggak susah-susah. Sebenarnya dari Ya. hal yang dasar itu, nanti otomatis dampaknya adalah kita punya kepekaan mendengar suara Tuhan. Artinya dalam keputusan buat diri sendiri, pribadi, buat keluarga yang sudah menikah, buat suami istri, buat anak, dan bahkan kita bisa belajar untuk peka terhadap orang lain. Punya kebutuhan, ada yang sesuatu yang pengen disampaikan. Iya. Ya, hal seperti itu nanti itu Iya. mengalir saja, nggak Iya. usah terlalu banyak dimetodakan. Ya. nah metodakan saya setuju. Yes. Menarik sebenarnya kalau kita melihat pasangan suami istri pun semakin banyak berhubungan, berinteraksi, melewati waktu. Lambat laun akhirnya mereka bisa saling peka satu dengan yang lainnya. Mungkin tanpa istri kita ngomong pun kita sudah tahu apa yang dirasakannya. Yes. Tanpa suaminya ngomong pun dia sudah bisa merasakan apa yang dirasakannya. Nah, kepekaan dengan Tuhan pun begitu. Itu tidak jadi datang sesuatu yang tiba-tiba, tetapi melewati proses, Yes. melalui keintiman yang dibangun. Dan saya percaya ketika kita semua hidup dalam kepekaan ini, tentu kita akan lebih ringan dalam menjalani kehidupan ini. Iya. Tentu itu akan menghindarkan kita dari keputusan-keputusan salah. Terima kasih Sobat YM. Saya percaya biarlah kita semua boleh membangun hidup kita, perjalanan hidup kita ke depan menjadi sebuah perjalanan yang dibangun dari kepekaan yang satu sampai kepekaan yang lain, sampai akhirnya melihat kemuliaan Tuhan terus menguasai setiap kita. Luar biasa. Ku rasakan kasih